Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Amelia Putri. Saya dari kelas MPI 3B. NIM saya 2412542. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses sistematik dalam menentukan tujuan, kebijakan, strategi, serta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Dalam praktiknya, perencanaan pendidikan memiliki beragam jenis, baik berdasarkan aspek, waktu, maupun tingkatan. Perencanaan yang matang akan menjadikan pendidikan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun tuntunan zaman. Di sini saya mencantumkan dua perumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis perencanaan pendidikan berdasarkan waktu, dan yang kedua, apa saja jenis perencanaan pendidikan berdasarkan tingkatan. Yang pertama, ada perencanaan pendidikan berdasarkan waktu. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek dalam pendidikan adalah rencana operasional tahunan yang menerjemahkan sasaran strategis sekolah ke dalam program, kegiatan, keluaran, atau output, indikator kinerja, jadwal, dan anggaran suatu tahun untuk satu tahun. Dalam praktik, dokumen utamanya adalah rencana kerja tahunan atau bisa disebut RKT Indonesia dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah bisa disebut RKAS. Sebagai rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan satu tahun anggaran adalah pada kebutuhan mendesak seperti pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kualitas guru, serta penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Misalnya, rencana peningkatannya kompetensi guru melalui program pelatihan dalam kurun 2 tahun. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan pendidikan jangka menengah adalah perencanaan pembangunan pendidikan disusun untuk periode 5 hingga 10 tahun di Indonesia. Bentuk formalnya dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di tingkat pusat serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat daerah. Pada tingkatan suatu pendidikan jangka menengah diwadahi dalam rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja sekolah sebagai jembatan turun waktu 4-5 tahun panjang pendidikan dan program tahunan atau bisa disebut RKT atau RKAS. Perencanaan pendidikan jangka menengah biasanya meliputi periode 5 hingga 10 tahun. Pada tahap ini, perencanaan diarahkan untuk mewujudkan perubahan yang lebih luas, memperluas pendidikan vokalis sesuai kebutuhan dunia kerja. Contohnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau bisa disebut RPJMN bidang pendidikan di Indonesia. Di sini juga ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan pendidikan jangka panjang adalah suatu proses sistematis dalam merumuskan tujuan, kebijakan, strategis, dan program pendidikan dengan cakupan waktu yang relatif lama. Perencanaan biasanya lebih dari perencanaan pendidikan jangka panjang adalah suatu proses sistematis dalam merumuskan tujuan, kebijakan, strategis, dan program pendidikan dengan cakupan waktu yang relatif lama. Biasanya lebih dari 10 tahun. Perencanaan ini
serta dinamika global di masa depan. Menurut Tyler, perencanaan pendidikan jangka panjang memiliki karakteristik yang bersifat visioner, komprehensif, dan berorientasi pada pembangunan manusia serta kesinambungan. Artinya, perencanaan ini tidak hanya sekedar merespon kebutuhan saat ini, tapi juga memprediksi kebutuhan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan yang relevan dan adaptif. Perencanaan pendidikan berdasarkan tingkatan. Yang pertama ada perencanaan nasional. Perencanaan pendidikan nasional adalah suatu proses sistematis yang dilakukan pemerintah dalam rangka merumuskan arah, tujuan, dan strategis, dan kebijakan pembangunan pendidikan untuk seluruh bangsa. Perencanaan ini disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan nasional, sehingga pendidikan ditempatkan sebagai sektor strategis yang berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bisa disebut SDM, sekaligus menjadi motor pergerakan pembangunan di berbagai bidang. Dan yang kedua ada perencanaan daerah. Perencanaan pendidikan daerah adalah proses menyusun kebijakan, strategis, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota, sesuai dengan kebutuhan lokal, potensi wilayah, serta selaras dengan kebijakan pendidikan nasional. Perencanaan ini berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan pendidikan nasional dengan kondisi real di daerahnya. Artinya, meskipun arah kebijakan umum ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan perencanaan pendidikan karakteristik daerah masing-masing. Dan di sini ada tujuan utama dari perencanaan pendidikan di tingkat daerah antara lain. Di sini ada 5. Yang pertama, menjamin kesesuaian dari perencanaan, kesesuaian antara kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Pendidikan di daerah relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Yang kedua, meningkatkan pemerataan dan akses pendidikan. Daerah memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, baik dalam hal sarana, prasarana maupun kualitas guru. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan daerah diharapkan mampu mendorong provinsi pembelajaran peningkatan kompetensi guru dan penguatan kurikulum berbasis lokal. Dan yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sarana prasarana, harus direncanakan agar mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan otonomi daerah. Masyarakat, orang tua, dan dunia usaha dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pendidikan. Perencanaan lembaga atau sekolah. Perencanaan pendidikan di tingkat sekolah adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pihak sekolah, kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan stakeholders lainnya, dalam menyusun visi, misi, tujuan, program, serta strategis pengelolaan pendidikan
agar kegiatan pembelajaran belajar efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan peserta didik maupun masyarakat sekitar. Perencanaan sekolah biasanya dituangkan dalam dokumen rencana kerja jangka menengah sekolah dan bisa juga disebut dengan RKJM untuk periode 4 tahun, serta rencana kerja tahunan sekolah atau bisa disebut RKT yang lebih spesifik dan operasional. Implementasi perencanaan pendidikan di sekolah mencakup serangkaian langkah konkret, antara lain yang pertama, penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua, analisis kondisi sekolah. Yang ketiga, penyusunan dokumen perencanaan. Yang keempat, penganggaran berbasis sekolah. Dan yang kelima, pelaksanaan program. Yang keenam, ada monitoring dan evaluasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu perencanaan pendidikan adalah proses sistematis untuk mengarahkan pembangunan pendidikan agar terarah, konsisten, dan kesinambungan. Berdasarkan waktu, perencanaan dibagi menjadi jangka pendek, operasional tahunan, dan jangka menengah 4-10 tahun menghubung visi dan program tahunan, dan jangka panjang lebih dari 10 tahun bersifat visioner. Berdasarkan dan tingkatan, perencanaan meliputi nasional, arah strategis dan kebijakan negara, daerah penyesuaian dengan kebutuhan lokal, dan sekolah operasional mikro dan RKJM dan